Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Rahmadani, NIM 18231124, akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Pembelajaran IPA Terpadu Model Problem Based Learning atau PBL berbasis etnosains materi pencemaran lingkungan pada siswa kelas 7. Adapun pokok bahasan pada proposal ini yaitu bab 1 berisi pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang masalah. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran yang sering digunakan di sekolah SMP biasanya menggunakan media seperti PowerPoint, buku, yang sifatnya monoton, sehingga kurang menarik minat siswa untuk belajar. Yang kedua yaitu siswa belum mengenal apa itu etnosains. Guru baru mengenalkan pembelajaran berbasis etnosains pada siswa sehingga siswa belum mengetahui potensi budaya lokal yang dimiliki daerahnya masing-masing. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran IPA terpadu model Problem Based Learning atau PBL berbasis etnosains materi pencemaran lingkungan pada siswa kelas 7 ini adalah valid dan praktis digunakan. Selanjutnya, batasan masalah. Mengingat luasnya permasalahan yang ada dan agar penelitian ini lebih berfokus, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Yang pertama, materi pembelajaran IPA SMP kelas 7 KD 3.8 dan 4.8, di mana KD 3.8 berbunyi menganalisis terjadinya pencemaran lingkungan dan dampaknya bagi ekosistem. Yang kedua, modul bisa dirancang dalam bentuk cetak ataupun elektronik, tetapi pada penelitian ini modul dibatasi dalam bentuk modul cetak. Yang ketiga, menggunakan metode penelitian pengembangan Research and Development atau R&D dengan mengacu pada model pengembangan Board and Gall yang terdiri dari 10 tahapan, tetapi pada penelitian ini dibatasi sampai 8 tahapan saja. Tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki apakah model pembelajaran IPA terpadu model Problem Based Learning atau PBL berbasis etnosains pada materi pencemaran lingkungan valid dan praktis digunakan di SMP kelas 7. Untuk asumsi penelitian ini yaitu yang pertama, siswa lebih memahami materi pembelajaran pencemaran lingkungan dengan media pembelajaran yang lebih menarik. Yang kedua, guru dapat dipermudah untuk menyampaikan materi dengan menggunakan modul. Kajian teori. Yang pertama, pembelajaran IPA. Menurut Triatno 2007, ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan bagian dari ilmu pengetahuan atau sains yang semula berasal dari bahasa Inggris science. Kata sains berasal dari bahasa Latin scientia yang berarti saya tahu. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya sekedar penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, ataupun prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Yang kedua, bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. Dengan bahan ajar memungkinkan peserta didik dapat memahami suatu kompetensi atau kompetensi dasar secara runtun dan sistematis, sehingga peserta didik dapat menguasai semua potensi secara utuh. Majid 2009. Yang ketiga, modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat
Pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Daryanto 2013. Sedangkan menurut Prastowo 2012 menyatakan bahwa modul merupakan bahan ajar yang disusun secara sistematis dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka, agar mereka dapat belajar mandiri dengan bimbingan yang minimal dari pendidik. Yang keempat, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. PBL berkaitan dengan penggunaan intelijensi dari dalam diri individu yang berada dalam sebuah kelompok orang atau lingkungan untuk memecahkan masalah yang bermakna, relevan, dan kontekstual. Model PBL adalah inovasi yang paling signifikan dalam pendidikan. Model PBL merupakan penggunaan berbagai macam kecerdasan yang diperlukan untuk melakukan konfrontasi terhadap tantangan dunia nyata. Kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang baru dan kompleksitas yang ada. Selanjutnya yaitu pendekatan etnosains. Pembelajaran pendekatan etnosains lebih menekankan tercapainya pemahaman yang terpadu daripada sekedar pemahaman mendalam. Siswa belajar untuk menghubungkan materi yang dipelajari di kelas dengan konteks dalam kehidupan nyata serta kaitan antara ilmu pengetahuan teknologi hingga pembelajaran di sekolah bukan hanya bersifat informatif, tetapi juga bersifat praktis dan bermanfaat dalam kehidupan. Salah satu dimensi dalam mempelajari sains adalah pembelajaran sains dimaksudkan untuk memperoleh suatu hubungan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dan masyarakat. Yang terakhir yaitu materi pencemaran lingkungan. Tema pencemaran lingkungan pada penelitian ini adalah tema yang dipadukan dari materi biologi dan kimia, yaitu materi bahan-bahan pencemar dan dampak pencemaran terhadap makhluk hidup. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pencemaran lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Metode penelitian. Jenis penelitian dalam pengembangan produk ini menggunakan penelitian dan pengembangan atau research and development. Subjek dan lokasi penelitian. Penelitian ini bertempat di SMP Negeri 5 Selok Selatan, di mana populasinya yaitu siswa SMP 5 Selok Selatan kelas 7. Dan waktu pelaksanaan yang pertama tahap pendefinisian dan tahap perencanaan dilakukan pada bulan Februari sampai Maret 2020 dan tahap pengembangan dan tahap penyebaran dilakukan pada bulan April sampai Mei 2020. Prosedur penelitian yang pertama, studi pendahuluan atau research and information collecting. Langkah studi pendahuluan ini meliputi analisis kebutuhan, studi pustaka, studi literatur, dan penelitian skala kecil yang dilakukan. Yang kedua, merencanakan penelitian. Setelah melakukan studi pendahuluan, langkah kedua yaitu merencanakan penelitian. Perencanaan penelitian R&D ini meliputi merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan tenaga, dana, dan waktu, merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk-bentuk dalam penelitian. Yang ketiga, pengembangan desain, yaitu mengembangkan uji permulaan dari produk yang akan dihasilkan. Termasuk dalam langkah ini adalah persiapan komponen pendukung, mempersiapkan buku pedoman dan petunjuk, dan melakukan evaluasi terhadap kelayakan produk. Yang keempat, uji lapangan terbatas. Langkah ini merupakan model atau desain berdasarkan uji lapangan terbatas. Penyempurnaan produk awal akan dilakukan setelah dilakukan uji coba lapangan secara terbatas. Yang kelima, revisi hasil uji lapangan terbatas atau main product revision, yaitu melakukan perbaikan terhadap produk awal yang dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal. Perbaikan ini sangat mungkin dilakukan lebih dari satu kali sesuai dengan hasil yang ditunjukkan dalam uji coba terbatas, sehingga diperoleh draft atau produk utama yang siap diuji coba lebih luas. Yang keenam, uji coba secara luas.
Langkah-langkah uji coba secara luas ini meliputi yang pertama melakukan uji efektivitas desain produk, yang kedua uji efektivitas desain, dan yang ketiga hasil uji lapangan adalah desain yang efektif baik sisi substansi maupun metodologi. Yang ketujuh revisi hasil uji coba secara luas. Langkah ini merupakan perbaikan kedua setelah diuji lapangan yang lebih luas dari uji lapangan yang pertama. Penyempurnaan produk dari uji coba lapangan lebih luas ini akan memantapkan produk yang akan dikembangkan, karena pada tahap uji coba lapangan sebelumnya dilaksanakan dengan adanya kelompok kontrol. Yang terakhir yaitu produk akhir. Setelah dilakukan uji coba produk secara luas, maka tahap akhir dari pembuatan modul ini yaitu produk akhir, dan modul bisa digunakan untuk proses belajar di siswa SMP kelas 7. Teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu menggunakan kuesioner dan angket validasi. Kuesioner digunakan atas cara membagikan seperangkat pertanyaan tertulis terhadap responden agar dijawabnya. Penelitian ini dipakai demi mengumpulkan data tentang kepentingan peserta didik. Angket validasi produk yang disediakan terhadap para ahli materi, ahli media, serta ahli pembelajaran. Sedangkan untuk angket validasi ini terdiri atas 3, yaitu angket validasi ahli materi, media, serta bahasa. Metode analisis data. Yang pertama, angket analisis hasil validasi modul. Peneliti membuat lembar validasi yang berisikan pernyataan. Kemudian validator mengisi angket dengan memberikan tanda centang pada kategori yang telah disediakan oleh peneliti berdasarkan skala Likert yang terdiri atas 5 skor penelitian sebagai berikut. Sangat baik memiliki skor 5, baik skornya 4, sedangkan untuk cukup memiliki skor 3, kurang skornya 2, dan sangat kurang memiliki skor 1. Hasil validasi yang sudah tertera dalam lembar validasi modul akan dianalisis menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan F per N kali 100%, di mana P sama dengan angka persentase data angket, F jumlah skor yang diperoleh, dan N jumlah skor maksimum. Selanjutnya, presentase kelayakan yang didapatkan kemudian diinterpretasikan ke dalam kategori berdasarkan tabel berikut. Untuk penilaian 81 kurang lebih P kurang lebih 100% itu memiliki kriteria interpresentasi sangat menarik. Sedangkan 61 kurang lebih P besar dari 81% itu memiliki interpretasi menarik. Dan untuk 41 kurang lebih P besar 60% itu memiliki kriteria interpretasi cukup menarik. 21 kurang lebih P besar dari 40% itu memiliki kriteria interpretasi tidak menarik. Sedangkan 0 kurang lebih P kurang dari 21% itu memiliki kriteria interpretasi sangat tidak menarik. Sekian presentasi proposal dari saya ucapkan terima kasih.